Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai probabilitas dan statistika dengan merujuk tema bivariat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, di mana dimulai dari yang anggota pertama yaitu Mairul Hazami dengan NIM 1105 210014. Yang kedua ada Isam Bim Reza, yaitu ada dengan NIM 1105 210038. Dan yang ketiga ada Atskia Zahra Salsabila dengan NIM 1105 210081. Dan yang terakhir ada saya, yaitu Nikada Bintang Listia Maharani Putri dengan NIM 1105 213046. Pada bagian ini, saya akan memaparkan variabel acak bivariat diskrit. Adapun definisinya yaitu jika variabel acak X dan Y masing-masing merupakan variabel random diskrit, maka X dan Y disebut dengan bivariat diskrit. Di mana syaratnya ada 3. Yang pertama, probability mass function-nya yaitu gabungan dari X dan Y dengan rumus peluang X dan Y, di mana peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Dan yang kedua, probability mass function gabungan dari X dan Y memiliki sifat sigma X dan sigma Y dari peluang X dan Y sama dengan 1. Dan yang terakhir ada marginal probability mass function atau PMF dari X dan Y dapat diperoleh dari PMF gabungan peluang X sama dengan peluang X sama dengan X atau sama dengan hasil dari sigma X peluang sigma Y peluang dari X dan Y. Begitu pula dari peluang Y. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini merupakan terdapat contoh soal untuk menemukan marginal PMF dari X dan Y. Dalam tabel tersebut telah dipaparkan peluang dari X dan Y di mana terdapat X dari 0, 1, dan 2, dan Y 0, 1, dan 2. Nah, kita masuk pada satu terlebih dahulu, masuk ke peluang X sama dengan 0, di mana sigmanya, hasil dari sigma peluang X dan Y, yaitu 0,4. Masuk ke peluang X sama dengan 1, dihasilkan dari sigmanya yaitu 0,1 ditambah 0,1, yaitu 0,2. Dan yang ketiga, peluang dari X adalah hasil sigma dari Y, peluang X dan Y adalah 0,4. Didapatkan hasil peluang X sama dengan X sama dengan 0. Kita ingat kembali, salah satu syarat bivariat diskrit adalah hasil dari peluangnya itu sama dengan 1. Jadi, X tidak sama dengan 0, 1, 2. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ubah acak independen. Di mana ubah acak ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit dengan fungsi massa peluang gabungan atau join PMF, yaitu peluang X dan Y, dan X dan Y itu, dan PMF marginal untuk peubah acak X dan Y ialah peluang X dan peluang X, maka X dan Y dikatakan dua peubah acak yang saling bebas apabila di sini sudah tertera rumusnya pada layar, di mana peluang X dan Y sama dengan peluang X dikali peluang Y. Yang kedua, jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang gabungan atau join PDF, fungsi X dan Y, dan PDF marginal untuk peubah acak X dan Y ialah fungsi X dan fungsi X, maka X dan Y dikatakan dua peubah acak yang saling bebas apabila fungsi X dan Y adalah atau sama dengan fungsi X dikali dengan fungsi Y. Yang ketiga atau yang terakhir adalah peluang bersyarat untuk dua buah peubah acak yang saling bebas menjadi fungsi Y dan X, di mana sama dengan fungsi Y. Di sini
Terdapat contoh soal, yaitu jika X dan Y adalah peubah acak kontinu dengan join PDF, fungsi X dan Y sama dengan 1, di mana batas-batasnya yaitu X lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan Y untuk batas Y-nya yaitu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa X dan Y merupakan ubah acak independen. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana. Untuk menunjukkan bahwa X dan Y adalah independen, kita perlu mencari PDF marginalnya dari X dan Y terlebih dahulu, di mana kita cari masing-masing dari fungsi X dan fungsi Y-nya, di mana fungsi X-nya itu adalah integral dari Y, di mana fungsi X dan Y turunan dari Y itu sendiri, dan sama dengan fungsi Y, kita mencari turunannya juga, dan dengan demikian, karena karena fungsi X dan Y sama dengan fungsi X dikali fungsi Y, atau 1 sama dengan 1 kali 1, maka terbukti bahwa X dan Y adalah saling independen. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isam Dwi Reza, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang continuous bivariate. Continuous bivariate adalah variabel yang nilai-nilainya merupakan suatu skala, baik bersifat ordinal maupun rasio. Beberapa contohnya adalah umur, jumlah pendapat, tingkat efektivitas, dan sebagainya. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Lama waktu yang dibutuhkan untuk perawatan para pasien di rumah sakit bagi pasien yang melakukan treatment tertentu untuk kelainan pada lambung merupakan variabel acak Y sama dengan X plus 4, di mana X memiliki fungsi kepadatan sebagai berikut. Fx sama dengan 32 per X ditambah 4 pangkat 3. Dan pertanyaannya adalah, tentukan rata-rata jumlah hari seorang pasien dirawat di rumah sakit untuk melakukan treatment lambung tersebut. Jawabannya adalah Y sama dengan X plus 4. G pangkat min 1, Y sama dengan Y min 4. DG pangkat min 1, Y per DY sama dengan 1. FG Y min FG Y sama dengan FG pangkat min 1, Y. Kemudian DG min 1, Y per DY sama dengan 32 per X ditambah 4 pangkat 3. Sama dengan 32 per Y min 4 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 32 per Y pangkat 3. Kemudian lanjut lagi. 32 per Y pangkat 3 kali DY sama dengan min 32 per Y. Min 32 per hingga dikurangi min 32 per 4 sama dengan 0 plus 8. Hasilnya sama dengan 8. Fungsi distribusi gabungan. Fungsi distribusi gabungan atau joint cumulative distribution function, joint CDF, dari dua buah peubah acak X dan Y dinotasikan dengan F XY, XY. Jadi yang F XY, XY sama dengan P, X kurang dari sama dengan X, dan Y kurang dari sama dengan Y. Untuk contoh soalnya itu, variabel acak X dan Y memiliki fungsi peluang gabungan sebagai berikut. Lebih kecil X, lebih kecil 3. 1, lebih kecil Y, lebih kecil 2. Dan F X Y, Y-nya 0 apabila untuk nilai X dan Y lainnya. Tentukan nilai C sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi densitas gabungan untuk X dan Y. Untuk kunci penyelesaiannya itu, pembuktian PDF gabungan X dan Y, yaitu integral X, integral Y, F X, Y, DY, DX itu harus sama dengan 1. Jadi, ini dengan cara integral
X integral semua nilai Y fx y dy dx sama dengan 1. Itu kan harus sama dengan 1. Terus baru kemudian akan disebut bahwa fungsi gabungan, bahwa fungsi itu adalah fungsi gabungan atau fungsi kelompok tersebut tuh memang merupakan PDF gabungan. Jadi kita harus mengintegralkan semua nilai X, kemudian mengintegralkan semua nilai Y. Dengan demikian, integral 1 sampai 3, integral 1 sampai 2, C dikali 3X dikurang Y, dy dx itu harus sama dengan 1. Kalau kita uraikan dulu nih C-nya. Itu kan bisa dikeluarkan. Jadi C integral 1 sampai 3, integral 1 sampai 2 dikali 3X dikurang Y, dy dx. Itu kemudian kita selesaikan dulu yang D-nya. Jadi C integral 1 sampai 3 3xy. X itu kan karena 3x diintegralkan sama dy, jadinya 3xy dikurang y diintegralkan dy, jadi setengah y kuadrat dengan batas 1 sampai 2 dx. 1 sampai 3 itu, jadi y-nya itu dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi 3x dikali 2 dikurang setengah dikali 2 pangkat 2, terus dikurang 3x dikali, ini dikali 1, dikurang setengah dikali 1 pangkat 2 dx. Jadi C integral 1 sampai 3, 6x dikurang setengah dikali 4, dikurang 3x min setengah dikali 1 dx. Hasilnya itu C integral 1 sampai 3, 6x dikurang 2, dikurang 3x dikurang setengah dx. Kemudian jadi hasilnya itu kan C integral 1 sampai 3, 6x dikurang 2 dikurang 3x ditambah 1/2 dx. Ini kan 6x dikurang 3x jadi 3x, kemudian 2 ditambah 1/2 itu 3/2. Tuh. Jadi C integral 1 sampai 3, 3x dikurang 3/2 dx itu karena di sini kan ada sama-sama ada unsur nilai 3-nya. Jadi nilai 3-nya bisa dikeluarin. Jadi 3C integral 1 sampai 3 x dikurang 1/2 dx. Kemudian, ini tuh kan di integralkan sama dx-nya yang ini. Jadi x diintegralkan terhadap dx itu 1/2 x kuadrat dikurang 1/2 x dengan batas 1 sampai 3. Terus jadinya 3c dikali 1/2 dikali x kuadrat dikurang x dengan batas 1 sampai 3. Ini kan dikali, jadi 3/2c dikali x kuadrat dikurang x dengan batas 1 sampai 3. Terus yang batas ini kan dimasukin ke x. Jadi 3/2c 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 1 kuadrat dikurang 1. Jadinya 3/2c 9 dikurang 3 dikurang 1 dikurang 1. Jadi 3/2c 6 dikurang 0. Jadi 3/2c 6. Hasilnya itu jadi kan 3 dikali 6 itu 18, 18 bagi 2, 9. Nah, 9C ini kan harus jadi 1 untuk memenuhi syarat bahwa dia itu merupakan fungsi PDF gabungan. Jadi kita akan memperoleh bahwa nilai C-nya itu sama dengan 1/9. Jadi PDF gabungan variabel acak X dan Y itu adalah fxy sama dengan 1/9 dikali 3x min Y untuk X dari
1 sampai 3 dan Y dari 1 sampai 2. Kemudian fxy berharga 0 apabila untuk X dan Y lainnya. Yang selanjutnya random discrete atau continue X dan Y dengan join PDF fxy, maka kovariansi antara X dan Y yaitu cov xy didefinisikan sebagai berikut. Kovariansi xy itu sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu X dikalikan dengan Y dikurang mu Y. Konsep sebuah variansi itu dia adalah ukuran penyimpangan data. Nah, menyimpang terhadap apa? Dalam hal ini, dia itu menyimpang terhadap rata-ratanya mu X, mu X, mu Y. Nah, jadi bentuk kovariansi ini bisa dituliskan menjadi ini, kovariansi XY sama dengan ekspektasi dikalikan dengan X dikurang ekspektasi X dikali Y dikurang ekspektasi Y. Ekspektasi X ini kan yang mu X itu. Kemudian untuk korelasi, jika X dan Y suatu variabel random dengan variansi sigma X kuadrat dan sigma X, artinya sigma XY kovariansi XY, maka koefisien korelasi dari X dan Y adalah dan kan dua variabel ini tuh mempunyai kovariansi. Jadi kita notasikan dengan sigma XY itu berakar variansi. Variansi itu standar deviasi. Oleh karena itu variabel random X dan Y itu boleh kita tuliskan dengan sigma XY dibagi dengan sigma X dikali sigma Y. Yang ini. Variabel random X dan Y itu dikatakan tidak berkorelasi jika rho-nya sama dengan 0. Selain dari itu dikatakan berkorelasi. Jika variabel random antara X dan Y memiliki korelasi, maka nilai korelasi tersebut adalah antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Untuk memudahkan, kita gunakan notasi yang lebih sederhana, yaitu mu1 menunjukkan untuk rata-rata dari variabel random X, mu2 itu rata-rata dari variabel random Y. Kemudian sigma 1 itu adalah standar deviasi dari variabel random X, sigma 2 adalah standar deviasi dari variabel random Y, dan sigma 1, 2 itu adalah kovariansi antara variabel X dan Y. Jadi, misalkan nih kan, fungsi W ini jelas menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Y dan X. Artinya kita susun sedemikian rupa menunjukkan Y dan X itu ada satu fungsi linearnya. Di sana W itu adalah fungsi linear antara Y terhadap X yang kita misalkan bahwa W-nya dibagi standar deviasi. Jadi Y dikurang rho dikali dengan si Y dikurang rho dikalikan dengan X dibagi standar deviasi X. Sehingga jika kita mencari nilai variansi W, itu variansi W sama dengan variansi dikali dalam kurung Y per standar deviasi Y.
Kemudian minus rho dikali X per standar deviasi X. Nah, kan jika variansi itu kan jumlahan dua variabel random. Tidak lain adalah jumlah dari masing-masing variabel random ditambah dengan dua kovariansi dari dua variabel random tersebut. Karena tandanya di sini minus, maka variansi W variansi dalam jadi variansi Y per sigma 2 dikurang 2 kovariansi Y per sigma 2 rho dikali X per sigma 1 ditambah variansi rho dikali X per sigma 1. Nah, sifat variansi itu kan, itu variansi AX adalah A kuadrat. A kuadrat variansi X. Oleh karena itu, kalau kita 2, maka tidak lain adalah 1 per sigma 2 kuadrat variansi Y. Kemudian, maka hasilnya itu perkalian kedua konstanta itu dengan kovariansi dari variabel random X dan variabel random Y. Ya. Satu per sigma 2 akar 2 dikali sigma 2 akar kuadrat dikurang 2 rho dikali sigma 1 2 per sigma 1 dikali sigma 2 ditambah rho per sigma 1 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat. Jadi hasilnya itu kan hasilnya itu 1 dikurang 2 rho dikali sigma 1 2 per sigma 1 dikali sigma 2 ditambah ini yang ininya kan jadi hilang, jadinya rho 2. Jadi hasilnya itu 1 per 2 rho kuadrat ditambah rho kuadrat. Akhirnya 1 dikurang rho kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena harga variansi itu selalu positif. Jadinya lebih dari sama dengan 0. Jadi kan korelasi itu terletak antara negatif 1 dengan sampai dengan positif 1. Nah, jika dua variabel random X dan Y-nya independen, maka ini kan akan mempunyai nilai korelasi yang bernilai 0. Kenapa bisa kayak gitu? Karena definisi variansi itu korelasi dibagi standar deviasi masing-masing variabel. Oleh karena itu, karena di pembuktian sebelumnya kita sudah memperoleh bahwa kovalensi dua variabel random itu adalah yang independen itu 0. Jadi kita akan memperoleh nilai korelasinya itu 0. Jadi kan 0 dibagi standar deviasi ini, ya hasilnya itu sama dengan 0. Dengan kata lain, dalam hal dua variabel random independen, maka koefisien korelasi akan bernilai 0. Baik, sini saya akan menjelaskan definisi bivariat terlebih dahulu, di mana yaitu misalkan Om ialah ruang sampel himpunan semua atkom semungkin dari sebuah percobaan acak, kemudian X dan Y ialah dua buah kubah acak, maka pasangan X dan Y disebut bivariat jika setiap range dari X dan Y berhubungan dengan setiap sampel space Om.
Kemudian yang pertama ada dua variabel acak X dan Y dapat dianggap sebagai fungsi terhadap setiap titik W pada setiap ohm memetakan sebuah titik X dan Y pada ruang sampel, di mana dihasilkan rumus persamaan berikut. Dan yang pertama ada jika variabel acak X dan Y masing-masing merupakan variabel random discrete, maka X dan Y disebut discrete bivariat. Kemudian jika variabel acak X dan Y masing-masing merupakan variabel random kontinu, maka X dan Y disebut continuous bivariat. Kemudian jika variabel acak X dan Y salah satu merupakan variabel random discrete, maka X dan Y disebut sebagai mixed bivariat. Kemudian di sini ada ekspektasi dua buah kubah acak gabungan, di mana misalkan H, X, Y ialah sebuah fungsi dari kubah acak X dan Y. Jika kubah acak X dan Y memiliki fungsi distribusi gabungan Bx, Y, X, Y atau Fx, Y, X, Y, maka nilai ekspektasi fungsi H, X, dan Y dapat dicari berikut. Misalnya di sini ada distribusi variat dan distribusi variat. Kita lanjut ke contoh soal. Dimana di sini soalnya misalkan fungsi peluang berguna dari X dan Y tersebut F, X nilai berarti dua X sama dengan 2Y X di mana nilai batasan X 0, 1, 2, 3 dan Y dan nilai batasan Y 0, 1, 2, 3. Hitunglah nilai ekspektasi dari X dan Y. Kemudian di sini kita dapatkan jawaban di mana karena nilai X nilai ekspektasi itu berat saja, karena kita tahu nilai ekspektasi maka soal ini bisa diberikan. Tentu saja kita masukkan variat kita tercantum di situ. Tentu saja kita masukkan di X, Y di mana sigma X dengan 0 sama dengan 3. Nah, langsung kita masukkan angkanya di mana ada X, Y dikali seperti itu 2 dan setelah X plus 2Y. Nah, di sini karena kita ingin mencari nilai batasan yang terlebih dahulu, maka kita menjadikan seperti itu nilainya terlebih dahulu ke depan. Nah, di sini kita dapatkan hasil bisnis seperti itu untuk dengan bersama dengan 3 kita kurung X sama dengan X Y sigma Y sama sampai tak terhingga. Langsung saja kita masukkan bisa saja kita sederhanakan bilangannya terlebih dahulu dari ini. Ini kita dapatkan hasil 2 X dan kurang X plus 2Y. Karena kita ingin mencari nilai batasan karena kita di sini untuk membedakan nilai batasan yang terlebih dahulu, maka langsung saja kita masukkan fungsi Y-nya itu menjadi 0, 1, 2, dan 3. Berikut adalah cara berikut di mana yang pertama kita mendapatkan hasil di sini X kali 0 X plus 2 kali 0 dan sampai seterusnya. Jika sudah, maka langsung saja kita sederhanakan lagi, di mana kita mendapatkan hasil di sini X atau X plus 2 plus 2X X plus 4 sampai seterusnya. Penyederhanaan dari ini dan ini dan ini. Kemudian karena kita sudah menyederhanakan dalam bentuk ini, maka langsung saja kita sederhanakan lagi, kita gabungkan yang mana nilainya yang sama. Maka kita dapatkan hasil di sini ada kurung X kuadrat plus 2X plus 2X kuadrat plus 8X plus 3X kuadrat plus 18X. Nah, jika sudah, maka langsung saja kita masukkan untuk mencari nilai batasan X. Dimana hasilnya adalah bentuk dari nilai batasan Y, dan langsung saja kita masukkan nilainya untuk mencari nilai batasan X. Dan mana kita ganti fungsinya menjadi 0, 1, 2, dan 3. Yang mana caranya sama seperti kita mencari cara nilai batasan ini tadi. Dan ini adalah hasil yang kita dapat hasilnya. Kemudian langsung saja kita sederhanakan lagi, dan kita akan mendapatkan nilai ekspektasi X dan Y-nya adalah 3,5.
Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.